untuk berinteraksi di Heart to Heart. Curahkan isi hatimu. Hati-hati dengan hati, dari jatuh hati sampai patah hati. Tapi cobalah membuka hati dan berbicara dari hati ke hati. Sekali lagi, selamat datang di Heart to Heart. Mari curahkan isi hatimu. Tapi kita tidak sendiri, Sweetheart. Selama 1 jam ke depan ada Serian Ibram. Dan saya Fani Gasani, tentunya bersama. Aldi Taher siap Tuan Bos dan Nyonya Bos, saya siap mendampingi. Oh, saya Tuan Bos. Ya. Iya. Dia? Aku apa sebutannya tadi? Nyonya Bos. Kamu? Gembos. Gembos dong, ya. Tapi bukan hanya kita bertiga, tapi juga ada teman-teman dari LDR Band. Ini LDR, ada singkatannya LDR. Apa tuh? Singkatannya Le diselingkuhi Rapopo. Ya. Cuman kita juga berharap ya, pastinya Heart to Heart kita juga akan menghadirkan narasumber, mereka akan membuka hati, berbicara dari hati ke hati. Kenapa sih harus dari hati ke hati, Fani? Biar lebih dalam pembicaraannya, Iya. biar lebih tersampaikan apa yang ada di hatinya. Karena di sini kita juga siap mendengarkan keluhan-keluhan dan juga cerita dari banyak orang. Mungkin Aldi ada yang bisa diceritakan? Punya Jadi cerita apa sih? semua bintang tamu, Kenapa? kalau datang di Heart to Heart, Iya. tidak ada dusta di antara kita. Wow. Seperti Sweetheart yang ada malam ini, tepuk tangannya lepas Sweetheart semuanya. Jadi para penonton ini kita panggil Sweetheart. 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 Kan kita tahu di antara ketiga host, lo yang hidupnya paling banyak masalah ya. Iya, iya. Bukan paling banyak masalah, Apa? paling banyak di blok IG-nya. Tahu Sweetheart, makanya saya mau curhat juga nanti. Mau curhat apa coba Aldi? Coba. Coba kita mau dengar Aldi Taher akan mencurahkan isi hatinya. Yang pertama Aldi Taher, di episode perdana kali ini apa yang mau kamu curahkan isi hatinya? Istriku, tolong jangan blok IG-ku. Tadi Aldi itu curhat gini nih. Aldi itu tadi curhat sama Apa? kita. Katanya BBM naik. Nah, ini jadi gini Gitu. kalian, tadi sore itu ada info. Kalau BBM itu harganya naik. Jadi tadi sore Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan dalam press conference kenaikan harga BBM. Kita Betul. akan lihat terlebih dahulu seperti apa press conference-nya sore hari tadi ini. Itu dia ya, ada penyesuaian. Jadi kan harganya Pertalite itu dari 7.650 sekarang Ya. jadi 10.000 per liter. Dan Pertamax dari 12.500 jadi 14.500. Lalu Iya. solar dari 5.150 menjadi 6.800. Pasti ini imbasnya akan terasa oleh semua masyarakat Indonesia dari semua elemen, termasuk kita bertiga juga dong pastinya ya. Kalau Betul. Fani ada cerita apa? Kenaikan BBM pernah merasakannya apa? Merasakannya itu sebenarnya waktu itu sempat, bukan yang kali ini ya, sebelumnya Iya. pernah ada kenaikan BBM juga. Terus pas isi bensin, tiba-tiba tuh biasanya 600-700 ribu jadi hampir 2 kali lipat gitu. Sedangkan kalau kita-kita yang nggak terlalu ngikutin berita, kan kita Iya. pasti kayak, loh kok tiba-tiba harganya jadi segini gitu. Memang mengejutkan, tapi aku juga percaya kalau ini adalah keputusan pemerintah yang Iya. terbaik dengan segala pertimbangannya. Kamu agak sombong juga ya, kamu bilang isi bensin biasa full tank 600.000. Dia kasihan isinya biasanya cuma 70.000 udah paling mentok tuh dia. Makanya mulai sekarang saya nebeng mobilnya Fani aja deh. Pantesan tadi lu WA gue, Fan lu lewat mana? Gue mau ke situ dong, nyamperin lu nebeng. Biar irit. Aduh. Tapi kita juga berharap semoga ini merupakan keputusan terbaik ya. Kita sebagai masyarakat hanya bisa menerima saja pastinya apapun Iya. itu. Tapi sebelum kita beralih ke informasi yang kedua, tentu saja karena ini adalah episode perdana kami, kita berharap kita minta dukungan dan juga doa dari Sweetheart seluruh Indonesia. Semoga program kami dipanjangkan umurnya, bisa menjadi tontonan dan juga tuntunan. Satu Indonesia, Sweetheart bilang amin. Amin. Thank you. Ya. Terima kasih Sweetheart. Baik, buat Sweetheart. Kali ini kita punya sebuah informasi. Kali ini datang berita duka. Ada sebuah tragedi yang begitu memilukan sekali. Di tanggal 31 Agustus 2022 di hari Rabu yang lalu. Ada satu kejadian, kecelakaan maut. Kecelakaan truk maut. Di Jalan Sultan Agung kilometer 28,5. Yang mengakibatkan kabarnya 11 orang meninggal dunia. Termasuk terdapat anak-anak yang sedang menunggu dijemput selepas pulang sekolah di halte di tempat kejadian perkara. Tentu saja kami segenap keluarga besar Heart to Heart mengucapkan turut berbelasungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan
Semoga diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Tapi selengkapnya kita akan lihat dulu seperti apa kejadian yang memilukan bagi kita semua ini dalam tayangan berikut. Sweetheart sudah hadir bersama kami. Ini adalah saksi mata di tempat kejadian perkara dan juga keluarga yang ditinggalkan dalam tragedi kecelakaan truk maut yang dikabarkan 11 orang meninggal dunia. Kami tentu saja mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan juga Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini untuk meluangkan waktu bercerita bersama dengan kita semua di sini. Tapi sebelumnya tentu saja kami mengucapkan turut berbelasungkawa sebesar-besarnya. Semoga Bapak dan juga Ibu yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan juga mereka yang sudah meninggalkan kita tentu saja diberikan tempat terbaik dan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sudah hadir di sini ada Ibu Sari ya. Ibu Sari sebagai saksi di tempat itu. Saksi di tempat kejadian perkara ya. Kemudian juga ada Umi Mariam ya. Umi Mariam ini merupakan nenek dari salah satu korban yang meninggal dunia. Baik, berikutnya ada Bapak Lutfi. Bapak Lutfi adalah guru di SDN Kota Baru 3. Guru di SD Negeri Kota Baru 3 karena ini kejadiannya tepat di SD Negeri Kota Baru 3. Iya, betul. Dan juga Bapak Asmawi, Ketua RW di tempat kejadian perkara. Betul ya Pak ya? Baik, kita nanti akan cari tahu satu persatu. Kita akan berbicara dari hati ke hati. Kalau dari, saya manggilnya Mbak Sari aja. Iya, nggak apa-apa. Jadi Mbak Sari saat itu ada di tempat kejadian perkara. Iya Kak, benar. Ada di tempat kejadian perkara saat itu. Anak saya kan, saya biasanya dagang di situ ya Kak ya, di pinggiran situ. Saat itu saya nggak dagang, dapat pesanan. Terus saya jemput anak saya yang kelas 1. Masuk pagi, pulangnya kan jam setengah 10, saya jemput. Anak saya beli jajanan telur gulung itu loh, papeda ya kan. Saya nyampe rumah, anak saya nomor 3 mau gituan. Akhirnya saya balik lagi bawa 4 anak saya nih, depan 2, belakang 2. Nyampe di sekolahan mereka turun, beli bang, Mimi muterin motor dulu ya gitu kan. Muterlah saya, pas abis muter, Nina udah selesai belum gitu kan, udah Mi, ya udah ayo naik semua gitu kan, kembaliannya belum gitu. Terus bang, kembaliannya bang, iya tadi dulu teh lagi ngelayanin karena anak-anak posisinya baru istirahat, baru keluar pada jajan ya. Nah saya di motor itu masih posisi duduk, udah lengkap nih, mau tinggal starter. Dari depan ini ada teman saya, nyamperin, lu nggak jualan cong? Enggak, lu ngapain di sini, anak gue jajan. Tapi saya ngeliat di depan itu kok ada kontainer, masang lampu hajar, klip gitu ya. Ini kontainer ngapain gitu kan ya. Makin lama makin ke kiri itu Kak, makin lama makin ke kiri. Loh kok makin deket langsung serogar gitu. Padahal di mulut saya tuh udah, aduh ketabrak nih, mati nih gue Sudah gitu ada pikiran kan. Udah ada seperti pikiran. itu? Mau mundurin motor nggak bisa, mau ngucap aja ke teman saya di depan saya. Pas udah kan serok, deger, saya nyangka ya teman saya meninggal. Teman saya menyangka saya meninggal. Pas udah saya melek, astagfirullahaladzim, ternyata saya masih hidup gitu kan. Angkat nih anak saya yang satu nggak ada, yang belakang. Aduh ya Allah, Nina kemana, tolong cariin anak saya yang pakai baju pink. Saya cari di bawah-bawah nggak ada, ternyata anak saya udah lari pulang, ngabarin keluarga. Oh, dia langsung lari ya? Langsung lari. Nah terus anak saya yang Kinan ditolongin sama tukang papeda. Jadi yang kena itu pertama tukang bubur, tukang bakso, makaroni, gerbang sekolah, tukang papeda, otak-otak, tukang pertokan, mainan dari bambu, ini baru saya. Terus ketabrak itu minyaknya tumpah nih, minyak otak-otak ke kaki saya, ke anak saya. Anak saya yang bontot kesiram kuah bakso. Umur berapa? Yang kesiram minyak umur 3 tahun, yang kesiram kuah bakso umur 2 tahun. Jadi ada 2 anak yang kesiram pada saat kejadian ya? Anak saya yang di belakang dua-duanya selamat. Anehnya itu pas kan benturan keras tapi posisi motor saya masih di situ. Masih tegak, kita masih ada di situ. Gitu loh Kak. Mbak Sari ketika akhirnya Mbak Sari tersadar bahwa ternyata alhamdulillah Masih dikasih Mbak Sari masih diberikan kesempatan. Apa dalam pikiran Mbak Sari melihat keadaan yang begitu hancur sekali di kanan dan kiri? Udah nggak ada pikiran apa-apa, intinya yang ada pikiran anak aku gitu, anak aku. Padahal saya di samping tuh melihat banyak mayat ya kayak, maksudnya ada yang anak kecil di bawah saya kan pada bocah-bocah tuh pada beli pletokan, pada nongkrong Kak. Itu disamber sama kontainer itu, ya Allah rasanya. Apa yang Mbak Sari lihat saat itu selepas kejadian? Selepas kejadian, ya
India panik aja, udah ketika saya udah habis dievakuasi baru tiang listrik itu jatuh. Tapi ngelihat anak yang akhirnya ketumpahan kuah bakso, terus ketumpahan minyak, gimana Mbak waktu itu akhirnya? Ngeliat anak saya aja miris banget kayak gitu ya, mie panas, apalagi masih kecil Kak. Iya, langsung dibawa ke rumah sakit? Posisi waktu itu anak saya yang 3 tahun dibawa ke puskesmas karena ini kan ketumpahan minyak jadi bisa dipakein salep dulu Iya. di rumah. Iya. Karena mau ke rumah sakit aja itu macet total. Iya. Terus dapat kabar dari RT, ayo kok para korban disuruh datang ke rumah sakit Ananda. Akhirnya kita ke sana gitu loh Kak. Baik. Iya. Terima kasih Mbak Saria. Iya. Kita coba kali ini berbincang dari hati ke hati dengan Umi Mariam. Ini adalah nenek dari almarhum Naufal yang memang saat itu berada di tempat kejadian perkara pulang sekolah ya, istirahat ya. Sedang istirahat kemudian datanglah truk maut tersebut. Pertama kali dapat kabar, Umi Mariam dapat kabar dari siapa? Di situ saya melihat warga udah rame di situ, berlari-lari, katanya ada kecelakaan, ada kontainer masuk ke sekolah. Di situ saya ingat kalau cucu saya posisi lagi di situ, gitu. Cuma memang dia kan masuk pagi. Ya. Saya ingat itu jam istirahat. Saya langsung menuju ke tempat kejadian itu bersama keluarga besar saya menuju ke sana. Tapi memang di sana saya nggak menemukan Noval. Dan ada yang bilang kalau Noval itu katanya selamat, tidak kenapa-napa. Siapa yang bilang? Saya banyak yang bilang di situ. Dia melihat Noval tersenyum. Pokoknya intinya dia bilang Noval selamat. Tapi saya nggak langsung menanggapi itu. Saya kemudian masuk ke dalam sekolah. Saya ketemu guru, salah satu guru bilang saya nggak tahu. Akhirnya saya ketemu anak, adik kelas berapa? Kelas 5. Adik kenal Nopal? Kenal Bu. Nopal di mana? Nggak tahu. Coba di atas. Saya naik ke atas, saya ketemu anak di situ. Saya bilang, adik lihat Nopal? Enggak, dia bilang. Tapi ada tasnya di situ. Nopal udah pulang Bu gitu. Saya lihat ada tas. Logika kok ada tas tapi Orangnya nggak ada dan udah pulang. Kalau memang dia pulang pasti dibawa dong tasnya. Dan di situ saya pulang lagi ke rumah, saya bertanya lagi dengan keluarga besar saya, kakak saya, neneknya, terus udah pulang si Nopal? Belum, nggak ada di rumah. Saya balik lagi ke tempat kejadian. Saya balik lagi, memang nggak ada di situ. Nggak ada, terus ada yang bilang, coba ibu cek di rumah sakit Ananda. Dan keluarga besar kami ke rumah sakit Ananda. Pihak rumah sakit bilang ada 2 jenazah. Coba, enggak, saya disuruh lihat itu dulu, data. Tidak ada nama Nopal di situ, tidak ada. Tidak ada nama Nopal di situ. Saya sempat masalah yang lihat itu keluarga, kondisi saya di rumah. Ditelepon Nopal nggak ada di situ. Alhamdulillah memang kalau memang nggak ada ya, berarti dia lepas dari musibah itu. Tapi hati seorang nenek nggak tenang. Saya kembali lagi ke tempat lokasi lagi, saya bertanya lagi dengan ibu yang melihat, dia bilang memang sudah melihat Nopal. Ada keterangan seperti itu ya? Sempat melihat? Sempat melihat Nopal di situ, di lokasi kejadian. Saya tetap pulang, saya tanya lagi di rumah, Nopal udah pulang belum? Belum juga pulang. Akhirnya saya bertemu dengan salah satu keluarga juga saya, dia bilang, coba kita cek di RSUD. Pindah rumah sakit? Ya, beda rumah sakit? Akhirnya kita terpencar Mas. Pihak keluarga saya sebagian ke RS Ananda dan saya ke RSUD. Gitu. Kemudian saya di sana dapat telepon kalau Nopal itu ada. Dan saya sempat bertanya, terus gimana kondisinya? Disuruh jemput Mi. Nopal nggak apa-apa disuruh jemput. Gitu. Lalu datang sana? Kemudian saya keluar, begitu saya keluar rumah sakit, dapat lagi telepon dari kakaknya, Najwa. Dia bilang, Umi ini ada Nopal tapi Nopal nggak ada, udah meninggal. Yang kami dapatkan informasinya bahwa Naufal menjadi salah satu pelajar yang paling terakhir teridentifikasi. Ya, begitu Mas, saya dengar juga seperti itu. Karena dia kondisinya bukan ketika truk itu menabrak sesuatu, dia selamat. Tapi kemudian selang berapa menit, hitungan menit, tiang jatuh dan menimpa Naufal. Terkena kepala sini Mas. Kondisi jenazahnya seperti apa? Terungkap kalau dia kan. Umi kondisi ketika melihat Naufal? Oh saya waktu itu disuruh jenazah. Melihat foto,
Saya tidak mengenali wajahnya. Sama sekali tidak bisa mengenali. Saya nggak mengenali wajahnya karena itu bukan Noval, seperti itu bukan. Dan nama pun tidak ada ya Mas. Jadi saya pikir ya memang itu bukan Noval. Lalu bagaimana akhirnya bisa mengetahui bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Noval? Kita sekeluarga melihat dari baju yang dia pakai, baju dalam, kaos, kan waktu itu kondisi pakai batik ya Mas ya. Ya. Kita lihat, ternyata dilihat sama kakaknya, dia bilang kalau itu memang Noval karena dari baju sama tanda lahir di belakang. Dan itu Noval. Naomi, Benar sekali. terdengar ada kabarnya juga pada hari itu sebenarnya Noval sedang berulang tahun yang ke-11. Dia- Itu betul. Dan ada kabar juga katanya Noval minta dibuatkan nasi kuning atau Enggak, gimana? kalau Jadi itu gimana? enggak, Mbak, itu semua enggak. Nopal gimana? anaknya baik dan dia enggak menekan atau meminta sesuatu yang harus, enggak. Memang pada waktu itu dia berulang tahun. Neneknya bilang, "Dek, enggak usah bikin nasi kuning yang biasanya dibikin sama kita nggak bikin nasi kuning." Ya udah Nek, nggak apa-apa. Tapi aku minta sepatu. Minta kado sepatu. Aku pengen sepatu NB. Sepatu NB kayak apa Dek? NB yang model baru gitu. Buat Dia bilang. sekolah. Ya udah nanti dibeliin setelah pulang sekolah kita beliin dan rencana itu kita mau bikin kejutan. Kejutan kecil lah Mbak yang biasa kita lakukan itu kejutan kecil. Tapi sebaliknya. Umi izin Umi. Tadi kita lihat foto, Noval rajin sholat ya Umi ya. Alhamdulillah Masya Allah. rajin sholat, mengaji Allah Akbar. dan setiap tahun juga bikin nasi kuning itu untuk pengajian. Bukan Masya untuk dirayakan atau gimana tapi untuk dimasukkan ke pengajian nasi yang kita buat nasi kuning. Umi sempat ada firasat, apalagi Noval berpulang tepat di hari ulang tahunnya yang ke-11. Sempat ada Saya- firasat nggak Umi? Nggak ada firasat apa-apa ya Mas ya. Cuma 3 hari sebelum kejadian itu dia lemes, tidur. Dan saya bertanya sama kakaknya, itu Novel kenapa Kak? Enggak Mi, lemes. Kenapa Dek? Aku lemes. Gitu. Ade udah makan, kakaknya bilang, Dek beliin. Biasa emang kakaknya itu suka suruh dia beli ayam ya. Ayam. Dek beliin ayam geprek, dia nggak mau. Aku lemes Kak, aku pusing. Ya. Baik, Umi dan juga Mbak Sari, Bapak Lutfi dan juga Bapak Asmawi, nanti kita akan berbincang dari hati ke hati lagi. Nanti kita juga akan kembali lagi, tapi untuk Sweetheart kita juga punya bintang tamu. Ada narasumber yang akan hadir di segmen berikutnya. Seorang pawang hujan yang begitu terkenal sekali di Indonesia akhir-akhir ini. Ada Mbak Rara yang akan bercerita juga untuk kita semua di sini. Apa hubungannya? Nanti kita akan cari tahu. Tapi yang pasti sekali lagi kami turut berbelasungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan. Kehilangan yang begitu besar sekali. Semua orang pasti pernah merasa kehilangan. Dan kehilangan terbesar adalah ketika orang tua harus kehilangan anaknya. Ibaratnya seperti kapal yang kehilangan jangkar. Tapi tentu saja dunia terus berputar, detik terus berjalan, dan kapal harus terus berlayar. Untuk Anda yang pernah merasa kehilangan, berlayarlah walau hanya pelan-pelan. Kita akan kembali sesaat lagi hanya di Heart to Heart. Ternyata